Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji dan syukur kita kembalikan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan rahimnya yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada hari yang ke-25 Ramadan 1443 Hijriah, marilah kita bersama-sama membuka beberapa ayat dalam Al-Quran yang terdapat dalam surah An-Nur tentang perintah salam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salam adalah merupakan perintah agama kita yang di dalamnya untuk mendapatkan kehidupan mawaddah warahmah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal adullukum ala syai'in iza fa'altumuhu tahabbtum absus salam bainakum." Maukah aku tunjukkan kepadamu, jika kamu melakukannya maka kamu saling cinta mencintai. Absus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kamu. Assalamualaikum itu 10 kebaikan, warahmatullah 20 kebaikan, wabarakatuh 30 kebaikan. Dapat kita lihat betapa banyak peluang pahala yang dapat kita raih dengan mengucapkan salam. Namun selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita renungkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkait dengan salam yang terdapat dalam surah An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Zalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salamlah kepada penghuninya, yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Jadi kita tidak boleh memasuki rumah yang bukan rumah kita sebelum ada izin, dan jika kita diizinkan maka kita masuk dengan memberi salam. Ayat selanjutnya, fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum wa idza qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Jika kamu tidak menemui seseorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih baik, itu lebih bersih bagimu
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi apabila kita hendak masuk ke salah satu rumah dan kita tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka jangan kita masuk. Dan sebelum kita mendapat izin. Dan jika kita disuruh kembali, maka hendaknya lah kita harus kembali. Disuruh pulang, kita hendak pulang. Dan itu lebih bersih bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di ayat selanjutnya, laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskuna fiha mata'ul lakum wallahu ya'lamu ma tubaduna wa ma taktumun. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi di ayat ini, yaitu ayat 27, 28 dan 29 surah An-Nur ini, di sini dapat kita mengetahui perbedaan rumah yang dihuni dan bangunan yang tidak dihuni. Jika rumah yang dihuni oleh seseorang, maka kita hendaknya lah masuk dengan minta izin, dan setelah kita diizinkan maka kita memberi salam kepada penghuni rumah. Yang kedua, jika penghuni rumah memerintahkan kita untuk kembali, maka hendaknya lah kita kembali. Selanjutnya, jika kita memasuki rumah bangunan yang dibangun bukan untuk dihuni, atau bangunan seperti bangunan aula, gedung, dan lain-lain sebagainya, maka hendaknya lah kita memasukinya dengan bebas. Artinya Allah memberikan kebebasan kepada kita, dan itu tidak ada dosa bagi kita. Karena bangunan seperti itu adalah bangunan yang diperuntukkan untuk keperluan kita, dan itu tidak ada dosa bagi kita untuk memasukinya, dan sesuai dengan kebutuhan kita. Masya Allah. Selanjutnya pada ayat ke-61 di ayat bagian terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa iza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah zalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum ta'qilun. Hendaklah kamu memberi salam. Maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan dari Allah, dari sisi Allah, yaitu diberi berkat lagi baik
demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu agar kamu memahaminya. Jadi di ayat 61 ini memberi salam masuk di rumah itu pada dasarnya adalah memberi penghormatan, memberi salam pada diri sendiri. Dan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan memberi salam sungguh luar biasa. Jadi marilah kita sama-sama memanfaatkan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan meraih pahala darinya dengan memberi salam. Baik itu untuk salam untuk diri kita sendiri, keluarga kita, lingkungan kita, maupun dimanapun kita berada. Selaku orang yang beriman, senantiasa memberi salam kepada sesamanya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.